تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas bin Malik ibn Abi Amir. Ya, Malik bin Anas An-Nafi' Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Faqala fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Ya, baik, ini selesai sudah hadits siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, perhatikan ya, dari berbagai riwayat penulis bawakan. Dari Kufah, dari Madinah. Semuanya bermuara kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Iya, itu fungsinya antum hadir di majelis yang dibaca hadits-hadits dengan sanad. Kalau lewat nama sahabat kita bilang apa? Radhiyallahu anhu, kalau dia sendiri yang sahabat. Kalau beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma. Nah, itu kan kita doakan para sahabat. Itu menyambung hati dengan siapa? Para sahabat Nabi. Dan itu dari pokok keimanan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka Raufur Rahim. Orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka selalu berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Makanya ahli hadits itu orang yang paling banyak mendapatkan kemuliaan ayat itu. Sebab tiap kali dia baca hadits, temu nama sahabat, pasti dia akan doakan apa? Radhiyallahu anhu. Antum lihat dari tadi ya, nama-nama sahabat ini kan tidak tertulis radhiyallahu anhu di situ. Di tulisan memang tidak tertulis, tapi kalau etika di dalam membaca, begitu kita baca, kita mengucapkan doanya. Sama dengan nama Nabi, kalau tidak tertulis pun kita selalu berkata sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis ahli hadits itu majelis yang paling banyak salawat. Iya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ahli hadits itu tidak suka bersalawat, ya, ini hidup di planet lain. Ya. Justru ahli hadits yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati guru kita itu, ada guru ya, metodenya itu kadang kalau dibacakan hadits dia tidak bersuara, tapi dia bersalawat pada dirinya. Tapi ada guru seperti kalau antum pernah hadir di majelisnya Syekh Muhammad Adam Al-Ityubi, baru meninggal rahimahullah. Berapa tahun ini? Yang mensyarah Sunan An-Nasai dalam 45 jilid. Mensyarah Sahih Muslim dalam berapa puluh jilid. Ya. Itu sosok menakjubkan. Beliau ini kalau saya hadiri sebagai majelisnya di pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, itu beliau ikut semuanya itu. Setiap kali ada Nabi, itu terdengar di lisan beliau, di mikrofon sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, itu harusnya dari etika di majelis ilmu, orang-orang yang hadir, kalau guru misalnya membaca sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga ikut membaca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Atau paling tidak dia aminkan, dia berkata amin. Karena guru kan mendoakan, semoga salawat selalu dicurahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia aminkan, itu sama dia posisi bersalawat. Karena dia bersyirikat di dalam mendoakan. Bersyirikat di dalam apa? Mendoakan. Baik. Dan ini salah satu dari kebaikannya ya di majelis ilmu. Dan ini kita tidak akan temukan kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, membaca dari riwayat-riwayat apa? Hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu aneh sekali ya orang bicara agama, subhanallah. Bicara, ini saya tidak bicara tentang dai-dai bukan ahli sunnah ya. Ini yang dai-dai yang dianggap sebagai dai-dai sunnah. Kadang bicara 5 menit, 95 menit, potongan-potongan video. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadits pun.
Itu ada apa yang seperti itu? Itu bukan jalannya para ulama, bukan jalan ahlul ilm dalam hal tersebut. Kalau cuma sekedar cari follower, diterima di kalangan ibu-ibu, diterima di kalangan parenting, ya bikin hal yang seperti itu. Bagus itu, jadi tersohor nanti. Dan Allah akan beri itu ketenaran kalau dia memang cari ketenaran di dunia. Iya, itu fitnahnya kalau orang cari dunia dikasih betulan itu dunia. Dikasih betulan. Tapi kalau dia mendidik orang dengan ilmu, ilmu itu ada jalannya di kalangan para ulama. Ada jalannya dari Nabi di dalam menyampaikannya, diwarisi oleh para sahabat. Dan itu harus terjaga jalan itu hingga hari kiamat. Itulah at-Taifatul Mansurah yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang membuat kehidupan itu menjadi seimbang. Tidak ada ekstrim, tidak ada sikap menyepelekan, menjadikan kondisi itu tenang. Seperti Imamul Auza'i yang saya sebutkan tadi ya. Ketika beliau meninggal itu, ini imam besar ini, ahli sunnah. Ketika beliau meninggal, orang kafir pun sedih dengan meninggalnya beliau. Iya, karena bagaimana keberkahan seorang ulama itu sebenarnya memberi keamanan untuk semua orang yang berada dalam sebuah negara. Baik.